Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahlah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita pada kesempatan kali ini bertemu dalam kajian Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan secara khusus oleh Mekatur Umroh Haji and Travel pilihan Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesabaran. Setelah Imam Nawawi di awal kitab Riyadhus Shalihinnya membahas tentang niat, tentang taubat, dan kemudian tentang kesabaran. Hadis ke-31 dari kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan oleh sahabat Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Sahabat Anas menceritakan kepada kita tentang satu kisah yang amat menarik. Kata sahabat Anas, Marron Nabiyyu bimra'atin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan tabki inda qabrin, yang sedang menangis di tanah pekuburan. Kita membayangkan wanita ini sedih ditinggal oleh orang tersayang, sehingga ia mengekspresikan kesedihannya di tanah pekuburan. Melihat pemandangan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada wanita tersebut. Ittaqillaha wasbiri. Wahai sahabiahku, kira-kira begitu ya. Wahai saudariku, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabar. Nasihat yang dikemukakan oleh Rasulullah kepada seorang wanita yang sedang berkabung, sedih lantaran ditinggal wafat oleh orang tersayang. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Sahabat Mekatur
Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, ketika ditinggal wafat oleh orang tersayang, maka kesedihannya amat mendalam. Sebahagian daripada mereka ada yang merobek-robek pakaiannya, ada yang menarik-narik rambutnya sebagai bentuk bela sungkawa dan kesedihan. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau engkau bersedih, bersedihlah. Kalau engkau menangis, menangislah. Tetapi sedihmu harus dalam batas kewajaran. Tangisanmu hanya harus dalam batas kewajaran. Jangan sampai kesedihanmu membuat engkau melewati, melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan. Ittaqillaha. Bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, dan sabarlah. Kalau sedih, berada di dalam kerangka kesedihan yang dibenarkan. Jangan sampai memukul-mukul badan. Jangan sampai merobek-robek baju. Jangan pula menarik-narik rambut. Sedih adalah ekspresi kemanusiaan. Menangis adalah bentuk dari kemanusiaan. Mendengar nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita tersebut kemudian menjawab, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, ya, berhembuslah, jangan dekat-dekat kepadaku, jangan ngomong mah gampang, ya. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu ngomong gampang tapi kamu tidak terkena musibah, persis seperti musibah yang menimpaku. Jangan mudah memberi nasihat, karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan, gitu kira-kira. Memberi nasihat mudah dalam bayangan wanita tersebut, tetapi saya merasakan kesedihan yang amat mendalam. Sahabat Anas menyatakan, walam ta'rifu, sementara wanita tersebut tidak mengetahui Nabi. Sehingga bisa difahami, wanita tersebut kemudian merespon nasihat Nabi, karena ia tidak tahu. Sebab kalau tahu, tentu ia tidak akan merespon dengan respon yang seperti itu. Nah, dan ini wajar. Kita akan merespon nasihat, akan membalas wejangan dari orang yang tidak kita ketahui secara baik. Sehingga dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Udahlah, jangan menasehati aku. Menjauhlah kamu. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ini karena wanita tersebut tidak mengetahui bahwa yang memberi nasihat kepadanya adalah Nabi. Faqila laha, maka ada orang yang mengenali Nabi dan kemudian menyampaikan kepada wanita tadi, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kakak, gitu kira-kira ya, ibu, dia adalah Nabi. Yang menasehatimu tadi itu adalah Nabi. Yang memberi nasihat kepadamu tadi itu adalah Nabi. Terkejutlah wanita tersebut, fa'atat baban Nabi. Kemudian ia pergi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari Nabi, masuk melalui pintu kepada Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Kemudian ia menjumpai Nabi dan berkata, lama arifka, mohon maaf Tuan, gitu kira-kira ya. Saya tidak mengetahui, saya tidak mengenalimu. Saya tidak tahu kalau tadi itu adalah engkau, wahai Nabi. Faqala, maka Nabi kemudian menjawab, innamas sabru inda as-sadmatil ula. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu
dilihat pada saat pukulan pertama. Ya. Kesabaran itu justru harus diwujudkan pada saat pertama kali kita mendapatkan pukulan. Kesabaran itu harus dikokohkan pada saat pertama kita mendapatkan musibah. Jadi kalau sekarang sahabiah ini menyadari bahwa yang memberi nasihat tadi adalah Nabi dan kemudian datang meminta maaf kepada Nabi, maka ini sudah dalam kondisi tenang. Nabi mengajarkan kesabaran itu justru harus terlihat pada saat pertama kali mendapatkan pukulan, hentakan ketika mendapatkan musibah. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kembali selepas pariwara berikut ini. Mekatur, oke banget. Mekatur, luar biasa. Mekatur, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Bertemu
saat ini saya berada di mana? Ya, seperti sebelumnya saya masih ada di Uzbekistan. Kita sedang melihat hamparan salju luar biasa dengan suhu antara -4 sampai dengan 5 derajat Celcius. Setelah berdoa, bertadabur, bertafakur di makam Imam Al-Bukhari, kemudian makam Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, kemudian Asbani dan kompleks makam Imam Madrudi. Jadi pemirsa, setelah kita berdoa, memperkuat dan memperdalam keimanan kita, lalu kita akan melanjutkan perjalanan dengan umroh Madinah dan Mekah. Sungguh luar biasa. Dan saya yakin cantik sekali perjalanan nanti. Dan diakhiri dengan kita bertadabur di bumi ya Allah yang luas ini. Hamparan salju. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Mekatur. Dan paket ini akan saya persembahkan untuk Anda semua, yaitu ada di bulan Januari. Dan tepatnya ini adalah waktu sore, saya akan melanjutkan untuk sharing tentang paket terbaru yang akan kita luncurkan juga di bulan Januari, yaitu produk 2 negara. Selama 6 malam, 7 hari, langsung 2 negara, yaitu Jakarta Tashkent, kemudian dari Tashkent kita akan semakan, dan kita akan menuju ke Moskow, serta kita akan menuju ke Petersburg. Wow! Bisa dibayangkan keseruan keceriaan dan tetap dalam tadabur dan dikemas dengan wisata tour halal. Semuanya kami persembahkan untuk para pemirsa yang setia menemani dan terus stay tune di semua media sosial Mekatur dan Zara. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari segera daftarkan diri Anda untuk bergabung ke dalam trip kami Historical and Beauty of Europe with Mekatur dan Zara. Sahabat Mekatur, kembali lagi kita pada kajian Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan khusus oleh Mekatur Umroh Haji and Travel pilihan Anda. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tentang nilai kesabaran yang luar biasa, dan itu dilihat pada saat pertama mendapatkan musibah. Kisah tentang seorang wanita yang sedih, menangis sedih lantaran bayi yang disayanginya wafat. Nah, Nabi mengajarkan justru kesabaran harus ditingkatkan. Hadis seterusnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Kalau kita mendapatkan hadis yang seperti ini, maka ini masuk dalam kategori hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak masuk dalam kategori Al-Qur'an. Mali abdil mu'min, tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang hamba, seorang mukmin, indi, di sisiku, jazaun, pahala. Tidaklah seseorang hamba akan mendapatkan pahala di sisiku kecuali idza qabattu safiyahu, apabila aku ambil orang tersayangnya, min ahli dunya. Kata Allah, kalau seandainya ada seseorang hamba yang beriman, aku ambil orang-orang terkasihnya di dunia, aku cabut nyawanya
anak tersayangnya, pasangan terkasihnya, orang tua yang dihormatinya. Tsumma ihtasabahu, kemudian ia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, kecuali ia akan mendapatkan surga. Sahabat Mekatur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah melalui hadis qudsi ini, tidaklah seorang hamba mukmin yang bersabar pada saat orang-orang tersayangnya diambil, pada saat orang-orang terkasihnya diambil pasangan tercintanya, diambil anak keturunan tersayangnya, diambil orang tua yang paling dihormatinya. Ia sabar melewati itu semuanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan berupa surga. Subhanallah, Allah memberikan kemuliaan ini kepada orang-orang yang bersabar. Pada saat ia ditinggalkan oleh pasangan, ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh anak-anak tercintanya, ia menerima ikhlas, ridho dengan ketentuan Tuhan, menerima atas takdir dan ketentuannya, maka Allah akan memberikan balasan berupa surga. Hadis seterusnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah. Suatu ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, tentang penyakit taun. Penyakit lepra, orang dulu kata. Penyakit ini berbahaya dan kronik, yang mudah menyebar, yang dia ini dapat menular. Fa'akhbaroha, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada Ibunda Aisyah, annahu, bahwa sesungguhnya kana adzaban, penyakit taun itu sejatinya adalah siksaan, yab'atsullahu ta'ala ala may yasha, yang Allah kirim kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Penyakit menular, mungkin bermakna taun, mungkin bermakna virus, mungkin bernama COVID, yang dia dapat menyebar di tengah masyarakat. Itu kata Rasulullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, adalah siksaan yang Allah kirim kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, tapi pada saat yang sama ia adalah merupakan belas asih Allah kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ketika penyakit menular tiba, dia bisa menjadi siksaan bagi hambanya yang nakal. Tapi di saat yang sama, dia juga menjadi belas asih bagi hambanya yang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, tidaklah seorang hamba dia terkena dengan penyakit lepra taun, fayamkuthu fi baladihi sabiran, dia sabar dengan penyakit itu, duduk diam di kampungnya dengan sabar, ikhlas menerima cobaan ini, muhtasiban, seraya memohon pahala ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, seraya dia ini meyakini, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, tidak mungkin akan terkena penyakit ini kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka ia akan hadir mendapatkan pahala orang yang syahid. Inilah keutamaan orang yang sabar, bahwa penyakit menular yang Allah turunkan pada satu kaum, pada satu negeri, bisa kadang-kadang bermakna siksaan, bisa bermakna belas asih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah orang sabar
dengan penyakit tersebut, dengan tetap diam di dalam kampungnya, negerinya, kaumnya, seraya memohon balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala syahid ke atas orang yang demikian. Inilah kemuliaan daripada kesabaran. Sehingga sabar bukan berarti diam, pasif dan pasrah, tetapi sabar adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berpikir positif. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan pahala yang tidak terbatas. Terima kasih. Kita akan ketemu pada segmen selanjutnya, kajian Riyadhus Shalihin bersama Mekatur, Umroh, Haji and Travel, pilihan Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.